Mari kita akan baca Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa puji Tuhan, Kristus Yesus itu dia bukan mati untuk selama-lamanya, tapi dia bangkit daripada maut. Alkitab berkata kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita masih akan hidup di dalam dosa untuk selama-lamanya. Jadi nggak ada bedanya kita juga menyembah dewa-dewi atau menyembah kepada arwah-arwah nenek moyang kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang lebih tahun 1990, saya diberi oleh seseorang, saya lupa siapa yang memberi, tapi beberapa lembar fotokopi yang cukup tebal, itu cerita tentang seseorang yang bernama Mary Catherine Baxter, ya. Nah, di dalam fotokopian itu, saudara, kurang lebih kertasnya ya sebesar ini, saudara, ya, cukup tebal. Dan kemudian ternyata dikisahkan bagaimana wanita yang bernama Mary Catherine Baxter ini dibawa jalan-jalan oleh Tuhan Yesus ke sorga, saudara. Dan itu jalan-jalannya bukan cuma satu kali. Kalau tidak salah ingat itu sekitar 7 sampai 10 kali, ya. Jalan-jalan, saudara, ya. Jadi nanti sudah diajak jalan-jalan kembali ke bumi. Kemudian diajak jalan-jalan lagi kembali ke bumi. Bahkan di dalam satu jalan-jalannya, itu diajak jalan-jalan oleh Tuhan Yesus ke neraka. Ya. Nah, saya begitu terkagum-kagum membaca lembaran itu, saudara, ya kan. Saya baca, waduh, terus saya bilang ini cerita ini bagus banget. Dan kemudian atas persetujuan istri saya, maka kemudian saya pergi ke percetakan dan menjadikan fotokopian itu menjadi sebuah buku. Sebab di toko-toko buku nggak ada kisah itu, saudara. Dan kemudian saya mencetaknya cukup banyak dan saya bagikan kepada keluarga, kepada jemaat, kepada kenalan-kenalan, saudara, ya. Nah, Mary Catherine Baxter dia cerita tentang perjalanan ke neraka dan ke sorga. Pertanyaannya, ada yang lihat enggak? Siapa saksi daripada cerita dari Mary Catherine Baxter ini? Enggak ada lihat, sudah. Enggak ada yang lihat dan tidak ada saksinya. Saya waktu tiba di New York tahun 2008, saya juga bermimpi, sudah. Saya punya mimpi sampai hari ini saya ingat banget mimpinya. Yaitu saya harus bertinju melawan Mike Tyson, sudah. Jadi waktu saya disuruh tinju melawan Mike Tyson, saya begitu ketakutan, ya. Dan saya itu dijemput untuk pergi ke stadion yang ternyata belakangan itu saya tahu bahwa itu adalah Citi Field, match stadium yang ada di Flushing, saudara. Di situ banyak penonton sudah hadir untuk menonton pertandingan tinju antara saya dengan Mike Tyson. Keluarga-keluarga besar saya semua hadir untuk menonton tinju itu. Pertanyaannya, mimpi saya ini ada saksinya atau enggak? Ya kan? Itu kan cuman katanya saya, ya kan? Tapi benar, saudara, saya mimpi seperti itu, ya. Jadi saya menghormati buat Bapak Ibu yang suka bermimpi dan suka cerita tentang orang-orang yang jalan-jalan ke sorga maupun jalan-jalan ke neraka, meskipun tidak ada saksinya, saya menghormati. Nah, mari kita lihat ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-6a. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6a dikatakan begini. Sesudah itu, ia, yaitu Yesus, menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Bukan menampakkan diri $500, ya, tolong saudara, 500 saudara. 500 orang sekaligus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Yesus itu bangkit dan hidup,
Yesus itu hidup di muka bumi ini setelah kebangkitannya selama 40 hari, Saudara, ya. Dan di dalam 40 hari itu salah satu momennya dia itu menampakkan diri kepada 500 orang secara bersamaan. Jadi waktu 500 orang kumpul, Yesus hadir, ya. Nah, saya ada slide-nya, saya cantumkan beberapa saja, Saudara. Yesus yang menyaksikan Yesus Tuhan itu hidup dan terangkat di sorga, yaitu yang pertama ada Maria Magdalena di dekat kubur Yesus itu. Kita bisa lihat nanti di Markus pasal 16 dan lain sebagainya. Kemudian ada 2 orang murid yang berjalan di Emmaus. Kemudian ada perempuan-perempuan lain yang datang ke kubur. Yesus pernah menampakkan seorang diri kepada Petrus, berjumpa muka dengan Petrus. Bahkan Yesus pernah berjumpa dengan 10 muridnya waktu itu tanpa Thomas. Dan kemudian berjumpa lagi dengan 11 orang muridnya termasuk Thomas. Yesus menampakkan diri kepada sejumlah murid-muridnya di Danau Galilea. Bahkan Yesus pernah menampakkan dirinya kepada Yakobus, saudara Yesus, dan semua rasul. Dan sejumlah murid pada waktu Yesus akan terangkat naik ke sorga, di situ murid-murid kumpul, saudara, dan juga Alkitab berkata 500 orang itu menyaksikan bagaimana Yesus itu terangkat hidup-hidup ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian daripada Kristus Yesus Tuhan, kebangkitan daripada Kristus Yesus Tuhan, kenaikannya ke sorga daripada Yesus Kristus Tuhan, itu ada buktinya, itu ada saksinya, dan ditulis di dalam sejarah, Bapak Ibu sekalian, ditulis di dalam Alkitab. Jadi Yesus Kristus yang kita sembah itu bukan manusia biasa. Waktu Yesus ada di atas muka bumi ini, Yesus itu 100% Allah. Tetapi jangan lupa, dia juga adalah 100% Allah. Nah, tema kita di bulan April tahun 2021 ini adalah where to lead, ya. Kemana kita ini akan dipimpin atau kemana kita mau memimpin? Pertanyaannya, saya ini mau dipimpin kemana? Kamu ini mau dipimpin kemana? Kalau kita sudah berkeluarga, pertanyaannya, keluarga kita ini mau dipimpin kemana? Kalau kita punya suami, suami kita ini mau dipimpin kemana? Kalau kita punya istri, istri kita ini mau dipimpin kemana? Kalau kita punya anak-anak, anak-anak kita mau dipimpin kemana? Kalau kita punya orang tua kita mau dipimpin kemana? Kalau kita punya saudara, saudara-saudara kita ini mau dipimpin kemana? Dan buat saya tentu pertanyaan begini, jemaat BMC New York ini mau dipimpin ke mana? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Roma pasal 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, mari kita baca yang merah-merah bersama-sama, 2-3, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang senang dengan judul, maka renungan pada hari ini saya beri judul dipimpin menjadi serupa Kristus. Ya, mari kita baca bersama-sama. Ya, slide-nya sudah ada di layar, 2-3. Dipimpin menjadi serupa Kristus. Nah, saya ini Bapak Ibu sekalian adalah alumni daripada kelompok Camp Pria Sejati atau Christian Men's Network. Saya aktivis di sana, saya juga menjadi pembicara di kelompok Pria Sejati, dan Tuhan juga memulihkan hidup saya melalui kelompok Pria Sejati. Ya, jadi bertahun-tahun saya berkecimpung di
sana sebelum Tuhan membawa saya ke kota New York ini. Nah, ada satu statement yang wajib kita baca, saudara, baik itu untuk camp pria maupun camp untuk anak muda, saudara. Statementnya itu begini, saudara. Kesempurnaan seorang pria, sekali lagi, kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus itu adalah hal yang sama. Jadi kalau kita bicara kepada anak-anak muda, ya spanduknya bunyinya begini, kesempurnaan seorang anak muda dan keserupaan dengan Kristus itu adalah hal yang sama. Melalui peristiwa Paskah ini, Tuhan itu mau berbicara kepada kita bahwa Tuhan itu mau memimpin setiap kita untuk mengalami kesempurnaan dan keserupaan seperti Kristus. Sekali lagi, melalui Paskah di bulan April tahun 2021 ini, Tuhan tuh mau berbicara kepada setiap kita bahwa Tuhan itu mau memimpin kita untuk mengalami kesempurnaan dan keserupaan seperti Kristus. Pertanyaannya, kesempurnaan dan keserupaan seperti Kristus itu seperti apa, Pak? Mari kita lihat di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, demikianlah bunyi firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata hendaklah yang ditulis di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Kata hendaklah itu berarti perintah Tuhan, saudara. Jadi ini bukan sekedar ide, tetapi Tuhan memberikan kepada kita. Sehingga di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima itu dikatakan hendaklah. Ya. Jadi hendaklah, hendaknya apa, saudara? Hendaklah supaya kita itu punya pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus. Nah, kalau Ulangan pasal 18 ayat 13 dikatakan haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Saya senang sekali dengan kata lah, ya. Hendaklah maupun haruslah. Saya ini kan punya anak-anak, saudara, ya. Nah, kepada anak-anak saya, kalau saya memberikan perintah, maka perintah itu pasti bisa dikerjakan oleh anak-anak saya. Nah, bicara soal perintah, itu kita sebagai orang tua, saudara, tentu kita tidak akan memberikan perintah kepada anak-anak kita, perintah yang tidak bisa dilaksanakan. Seperti hari ini, ya kan? Maaf, saya memberikan slide PowerPoint ini tentu kepada orang-orang yang ahli yang bisa mengoperasikan PowerPoint itu dengan baik. Tentu saya tidak akan memberikan PowerPoint ini kepada orang-orang yang tidak bisa mengoperasikannya, ya. Karena apa? Saya tahu kemampuan setiap orang tidak sama. Nah, kembali kepada lah, kata lah. Tuhan memberikan perintah kepada kita karena kita itu mampu, kita itu bisa. Jadi ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Jadi serupa dengan Kristus itu apa? Yang pertama, serupa dengan Kristus yaitu kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Mari kita lihat ayat selanjutnya dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Matius pasal 5 ayat yang ke-48 bunyi firman Tuhan itu begini. Karena itu haruslah kamu sempurna, ya. Haruslah kamu sempurna, ya. Kata harus kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Efesus pasal 1 ayat yang keempat berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini dengan jelas berkata memberikan perintah kepada kita bahwa setiap kita itu harus sempurna.
Tuhan mau kita hidup kudus dan tidak bercacat. Jadi mengapa Tuhan mau supaya kita itu serupa dengan Kristus? Ini dengar Bapak Ibu sekalian. Mengapa Tuhan mau kita mengalami keserupaan dengan Kristus? Sekali lagi, mengapa Tuhan mau kita mengalami keserupaan dengan Kristus? Ya, mengapa Tuhan mau kita ini mengalami keserupaan dengan Kristus? Karena kita ini adalah calon mempelai Kristus. Amin. Jadi bagaimana saudara, Kristus itu akan menunangkan kita dengan Dia kalau kita tidak serupa dengan Kristus. Maka itu Tuhan mau kita mengalami keserupaan dan kesempurnaan seperti Kristus, karena pada waktunya tiba, kita bilang kita ini calon-calon mempelai Kristus akan kemudian diperjumpakan dengan Kristus Tuhan. Ya, ini ada slide-nya ini. Hidup serupa dengan Kristus yang pertama, yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yang kedua, hidup serupa dengan Kristus itu hidup tidak bercela dan kudus. Itulah hidup serupa dengan Kristus, ya. Nah, bagaimana sekarang agar kita serupa dengan Kristus? Ya, tolong Bobby tersayang, ya. Agar hidup kita serupa dengan Kristus. Terima kasih Bobby sayang, ya. Ini slide-nya sudah. Agar hidup kita seperti Kristus, selanjutnya tolong Bobby, ya. Nah, kita harus bergaul intim dengan Kristus, ya. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, keintiman itu akan membuat keserupaan. Kita akan menjadi serupa dengan siapa kita intim. Sekali lagi, keintiman akan membuat keserupaan. Kita akan menjadi serupa dengan siapa kita intim. Satu kali saya pernah traveling dengan Bapak Pendeta Yusman Swardana, yang mana beliau sudah beberapa kali datang ke New York dan juga beliau beberapa kali mengisi acara kita di Zoom, ya. Nah, satu kali waktu kami melakukan perjalanan ke kota Banyuwangi, 5 jam perjalanan dari kota Surabaya sampai Banyuwangi. Nah, teman saya gereja di Banyuwangi, begitu saya berjumpa dengan saya dan Pak Yusman, maka teman saya terheran-heran. Kenapa? Karena saya dan Pak Yusman itu logatnya kemudian jadi persis sama, ya kan? Saya dan Pak Yusman ini logatnya, cara ngomongnya, bicaranya persis sama, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kok saya bisa logatnya persis sama dengan Pak Yusman? Karena saya 5 jam bergaul dengan Pak Yusman. Pertanyaannya, apakah pikiran dan perasaannya Pak Yusman itu sama dengan pikiran perasaan saya? Oh, tidak, Saudara, ya. Karena cuma 5 jam bergaul, ya cuma gayanya aja yang sama, Saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran dan perasaannya bisa sama, Saudara? Yaitu kita harus bergaul intim dari waktu ke waktu. Alkitab tadi bilang, aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Seperti saya, sekeluarga ini, orang 3, Saudara, ya. Orang 3, karena kami punya waktu-waktu yang berkualitas, saya, Ibu Yongki, dan Keisha, Saudara, kami bergaul erat, bergaul intim, Saudara. Maka itu kemudian kami ini bisa punya pikiran dan perasaan yang sama. Contoh, kalau ada saudara seiman yang sakit, maka keluarga kami ini susah, dan kemudian selain kami mendoakan, kami selalu berpikir apa sih yang bisa kami kerjakan untuk keluarga yang susah ini, ya. Kami ini harus
mengerjakan apa. Itu pikirannya bisa sama, saudara. Nah, beberapa hari yang lalu persis tetangga saya, 2 rumah dari rumah saya ini ada si bule, saudara ya, tetangga saya. Dia tanemin pohon apa di depan nih, bunga tulip ya. Dia tahun lalu tanemin bunga tulip dan sebentar lagi, mungkin beberapa hari lagi tulip ini sudah lihat hijau-hijaunya sebentar akan berbunga. 2 hari yang lalu, saudara, tetangga saya ini dia habis suntik vaksin ya, kemudian tiba-tiba panas tinggi ya. Dia telepon saya, saudara. Dia telepon saya dan dia bilang bahwa dia ini panasnya tinggi. Kami bertiga ini bisa punya pikiran dan perasaan yang sama. Apa yang harus kami kerjakan kepada si bule ini? Pertanyaannya, mengapa kami bertiga punya pikiran perasaan yang sama? Karena kami bergaul intim, punya waktu-waktu yang berkualitas. Maksud saya begini, bukan karena suami, istri, orang tua, anak tinggal bersama, kemudian mereka disebut bergaul intim. Tidak, saudara. Sebab ada orang tua, anak tinggal bersama, suami, istri tinggal bersama, karena mereka mainan gadget terus, saudara, ya kan? Mereka mainan gadget, maka gadget ini katanya, saudara, bisa membuat orang yang dekat menjadi jauh, dan orang yang jauh bisa menjadi dekat. Gara-gara gadget, saudara, berapa banyak rumah tangga, keluarga menjadi kacau. Karena masing-masing orang punya aktivitasnya sendiri-sendiri. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kami di rumah ini punya komitmen, kami punya waktu-waktu berkualitas, di mana semua gadget harus posisi off, atau kami tidak pegang gadget. Sehingga kami bisa ngobrol satu dengan yang lainnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus Tuhan, supaya hidup kita tidak bercela, supaya kita hidupnya kudus, maka mau tidak mau kita harus bergaul intim dan akrab dengan Tuhan. Maka itu gereja ini, karena saya mau memimpin jemaat Tuhan, maaf kalau mau dipimpin. Kalau nggak mau dimimpin, ya nggak apa-apa. Kami menyediakan banyak fasilitas. Misalnya worship from home setiap hari Kamis jam 8 malam New York. Kemudian ada doa fajar setiap pagi jam 5.30 pagi waktu New York. Puji Tuhan ya, sekarang yang join dalam doa fajar itu ya bisa sampai pernah kita sampai 42 orang. Yang sudah pernah join itu sampai 70 orang, Saudara. Ikut doa fajar ya, setiap pagi rata-rata sudah 30 orang lebih mau ikut doa fajar setiap hari mulai Senin sampai Sabtu. Ini fasilitas yang kami sediakan untuk apa? Untuk membawa Bapak Ibu bisa bergaul erat intim dengan Tuhan sehingga mengalami keserupaan dengan Kristus. Yang kedua, bagaimana agar kita mengalami keserupaan dengan Kristus? Ya, tolong Bobby sayang, ya. Slide-nya selanjutnya, ya. Nah, ini dikatakan yaitu kita harus melepaskan hak pribadi kita. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itu ditulis di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau masih ingat Pendeta Yusman Swardana beberapa bulan yang lalu dalam acara Worship from Home, beliau menyampaikan begini, bahwa sekarang orang berbicara tentang hak asasi, hak asasi, hak asasi, hak asasi manusia lebih daripada kebenaran. Nah, hari ini saya mau mengajarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kata firman Tuhan, kalau kita mau mengalami keserupaan dengan Kristus, mari kita jangan lagi berbicara tentang hakku, hakku, hakku. Yesus Kristus Tuhan yang kita rayakan kebangkitannya. Kenapa Yesus bisa mati di atas kayu salib? Yesus bisa mati di atas kayu salib karena dia menyerahkan haknya. Dia menyerahkan kehendak bebasnya. Dia dengan sukacita, sukarela
mau dirinya dipaku di atas kayu salib. Demi apa? Demi cintanya kepada kita semua. Kalau kita mau berbicara tentang keserupaan dengan Kristus, mari kita tanggalkan hak kita. Waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Bagaimana kerajaan Allah, bagaimana kehendak Allah itu bisa terjadi di atas muka bumi ini, seperti di dalam sorga, yaitu ketika kita mau menyerahkan hak kita. Ketika kita mau menyerahkan kehendak bebas kita. Kita cenderung, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk merasa dirinya ini punya hak. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita belajar untuk menanggalkan hak-hak kita. Kita bicara yang ringan-ringan saja, Bapak Ibu sekalian. Misalnya, ya dalam grup WhatsApp ini, saudara, ya gereja ini kan punya grup WhatsApp. Ya, saya memperhatikan, saudara, ya, kalau untuk mengucapkan ulang tahun itu kan saya pribadi itu orang yang ulang tahun saya sebut namanya, ya. Misalnya yang ulang tahun William Rainer, saya tulis Happy Birthday William Rainer. Kenapa saya menyebut William Rainer, saya sebut namanya? Karena buat saya, nama itu begitu penting. Saya tidak mau menyebut nama William Rainer dengan sembarangan. Sebab orang yang tidak menyebut namanya, menurut saya, itu orang menganggap orang itu nobody. Nah, sedangkan manusia itu kita nggak boleh bilang nobody. Bahwa manusia itu adalah somebody. Ya. Nah, kemudian saya perhatikan nih di grup WhatsApp, ya kan, semua mengucapkan, oh William selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun William, ya kan. Kadang-kadang ada WhatsApp yang kurang sopan menurut saya sih, ya kan, happy birthday tanpa tujuannya kepada siapa dia mengucapkan ulang tahun. Dan buat saya alangkah sedihnya, ya kan, udah banyak orang ini sudah ngucapin ulang tahun, dan terakhir William bilang begini, saudara, ya kan, thank you all untuk ucapan ulang tahunnya. Aduh, saya pikir orang ini bagaimana, tapi William nggak begitu, saudara, ya kan. Tadi karya musiknya itu luar biasa, itu adalah karya The Rainer fotografi, saudara, ya. Angkat jempol 2 untuk William Rainer, ya. Tapi ini contoh, saudara, ya kan. Orang lain udah bersusah payah, saudara, untuk menyebut namanya satu orang-orang berulang tahun kok enaknya, ya kan, cuman thank you all, ya. Nah, saya itu niru seperti Bani Asaf, saudara, ya kan. Bani Asaf itu ketika melihat orang-orang berdosa, ya, hidupnya enak, orang sembarangan hidupnya enak, maka Bani Asaf masuk ke tempat yang Maha Kudus. Dia tanya Tuhan, kok bisa orang-orang ini hidupnya enak? Nah, saya sama. Saya lihat orang-orang yang tidak sopan itu saya marah, saudara, ya kan. Saya marah, orang ini, ya kan, ngakunya orang sekolahan tapi tidak sopan, tidak ngerti etika, itu marah, saudara. Tapi karena saya mau mengalami keserupaan dengan Kristus, saya masuk ke tempat yang Maha Kudus. Tuhan tuh bilang begini, ya kan? Kalau saya cuman punyanya ini, maka ya itu yang bisa saya berikan. Saya tidak bisa berikan yang lain. Kenapa ada orang-orang yang tidak sopan? Apalagi sekarang kan zamannya gercep, saudara. Gercep, tahu gercep enggak? Gerak cepat, gerak cepat. Saya paling nggak suka dengan yang namanya emoticon. Ya kan? Misalnya, halo William, apa kabar? Terus kemudian William kirim gambar emoticon, mungkin cuman jempol aja. Wah, buat saya itu, saudara, itu bisa kepala itu berdiri begini, saudara, ya kan? Dan untuk memberi pelajaran, saya pura-pura bodoh. Saya bilang begini, apa sih maksudnya, ya kan? Kalau sampai 2-3 kali tetap tidak sopan, ya memang dari latar belakangnya tidak sopan, ya sudah bagaimana, ya kan? Karena cuman punyanya ketidaksopanan, ya ketidaksopanan itu saya harus menanggalkan haknya, ya kan? Seperti Yesus Tuhan, saudara, ya kan? Yesus Tuhan tuh mau menanggalkan haknya, saudara, ya. Dia tidak mau membela diri, orang mau mengeludai, orang mau merendahkan dia, ya. Dan kalau ada orang yang tidak sopan seperti khotbahnya Cecil Rainer itu bagus, ya.
Aku melakukan ini bukan karena kamu siapa, tetapi karena siapa gua, ya kan? Jadi kalau saya berlaku, ada orang berlaku tidak hormat, tidak sopan kepada saya ini maaf saudara, umurnya kan 60 saudara, ya kan? 60. Banyak orang-orang yang lebih muda itu yang menurut saya kurang sopan, tidak ngerti sopan santun. Maunya marah saudara, maunya membalas, tapi karena saya melepaskan hak saya, bukan gue banget. Kalau saya ini membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas yang tidak sopan dengan ketidaksopanan. Orang lain boleh tidak sopan, orang lain boleh tidak ngerti etika, orang lain boleh ngerti tidak sopan santun. Tetapi saya tidak akan melakukan itu. Saya akan tetap hormat, saya akan tetap santun. Mengapa? Karena saya sekarang mengerti kenapa orang-orang tidak bisa hormat. Kenapa orang-orang tidak bisa santun? Karena memang dari sononya seperti itu. Satu kali saya membaca sebuah berita, saudara, ada seorang pejabat Kristen di Indonesia, saudara, yang cukup terkenal. Maaf, itu kata-katanya kasar banget, saudara. Menteri Wanita Indonesia bilang begini, mengapa orang itu berkata-kata begitu kasar? Ya kan? Karena memang dari sononya sudah begitu, dan itu semua dimulai dari dalam rumahnya. Nah, kemarin waktu ada acara parenting, ya kan, Pendeta Jaliaman mengajarin kita tentang family tree. Bapak Ibu bisa perhatikan, ya kan, orang-orang yang tidak sopan itu pasti keluarganya itu kebanyakan tidak sopan semua, ya kan? Tetapi kalau ada orang yang seperti ini, mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita meniru Yesus. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ada orang tidak sopan kepada kita, kita harus bilang begini, orang lain boleh tidak sopan, orang lain boleh tidak hormat, orang lain mungkin tidak patut dihormati, tetapi karena aku mengalami keserupaan dengan Kristus, saya tidak peduli orang itu perlu dihormati atau tidak dihormati, saya tetap akan memberi hormat. Maaf, ada beberapa pendeta, ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan begini. Memang lihat-lihat siapa yang bisa diberi hormat, karena orang tidak pantas dihormati, ya jangan dihormati. Itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita harus menanggalkan hak kita. Orang lain layak atau tidak layak dihormati itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita bagaimana kita menanggalkan hak seperti Kristus Tuhan. Kalau kita melakukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka itu saya percaya kita akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Nah, hari ini saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu dipimpin menjadi serupa Kristus. Yang pertama, serupa dengan Kristus itu artinya kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Serupa dengan Kristus artinya kita hidup tidak bercela dan kudus. Yang kedua, dipimpin menjadi serupa dengan Kristus. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus bergaul intim dengan Kristus. Yang kedua, kita harus melepaskan hak-hak pribadi kita. Mari kita berdoa dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Buat Bapak Ibu yang belum menyiapkan perjamuan kudus, silakan menyiapkan perjamuan kudusnya, menyiapkan anggur dan roti perjamuan atau apa saja yang ada di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Materaikan ya Abba ya Bapa untuk setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah seperti tema pada bulan April ini, kami mau dipimpin Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami juga mau memimpin anggota keluarga kami. Kami mau memimpin anak-anak kami. Kami mau memimpin orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu agar orang-orang yang Tuhan kirimkan maupun kami pribadi memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dan hidup kami tidak bercela. Hidup kami kudus di hadapan Tuhan. Maka itu Roh Kudus tolong kami agar kami terus Tuhan diberi kemampuan, kekuatan untuk bergaul intim dengan Kristus
dan melepaskan hak-hak pribadi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.